Carlos Sainz menyebut Marc Marquez sebagai Ayrton Senna-nya MotoGP. Pembalap Formula 1 Carlos Sainz menyebut Marc Marquez sebagai Ayrton Senna de MotoGP. Pada seri ke-17 di Motegi, Marquez berhasil menyegel gelar dunia MotoGP 2025 beberapa pekan yang lalu. Saya sudah mengucapkan selamat kepadanya, karena dia menjalani tahun yang luar biasa dan penghargaan yang pantas dia dapatkan atas kebangkitan yang dia buat dalam karirnya. Marquez adalah Ayrton Senna-nya MotoGP. Marc Marquez memasuki kelas MotoGP pada 2013 bersama tim pabrikan Honda dan langsung meraih juara dunia dalam musim debutnya tersebut. Kemudian dia merayakan 5 gelar dunia lagi dalam waktu 6 tahun berikutnya. Karir balapnya sempat terhambat tatkala baby alien crash parah di Jerez pada 2020 yang membuatnya mengalami patah tulang pada lengan kanannya. Namun sayangnya juara dunia MotoGP 7 kali itu mengambil keputusan yang salah ketika dia memutuskan comeback yang terburu-buru sebelum cederanya pulih total. Akibatnya cederanya semakin parah dan harus menjalani 3 kali operasi dalam setahun. Kemudian Marquez menjalani operasi lagi di Amerika Serikat pada 2022 untuk memulihkan tulang humerusnya yang berputar lebih dari 30 derajat. Ketika Marquez kembali ke lintasan, dia menjapati RC213 V tak lagi kompetitif. Di tengah rasa frustasinya, pada akhir musim dia memutuskan hengkang dari Honda setahun lebih awal dari kontraknya. Keinginannya hanya satu, yakni kembali menang. Dan dia memilih Ducati Desmusedici dengan bergabung ke tim satelit Gresini pada 2024. Benar saja, Ducati yang merupakan motor paling kompetitif di grid saat ini membawa Marquez kembali merayakan kemenangan seperti yang didambakannya. Setelah menyelesaikan musim 2024 di peringkat 3 dalam klasemen keseluruhan, rider berusia 32 tahun itu dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada 2025. Seperti yang sudah diprediksi, dia mendominasi musim dan meraih juara dunia musim ini atau 6 tahun sejak dia meraih gelar dunia terakhir pada 2009. Kini Marquez berhasil menyamai rakor yang ditorehkan legenda Valentino Rossi dengan 7 gelar dunia MotoGP atau gelar dunia ke-9 di semua kelas. Namun menurut Carlos Sainz, untuk saat ini banyak yang belum menyadari kehebatan Marquez. Hanya saja dengan cara yang kita alami saat ini, kita tidak menyadarinya. Saat dia pensiun dan seiring berjalannya waktu, semua orang akan mengingat Marc Marquez sebagai sosok yang paling mirip dengan Ayrton Senna di Formula 1. Pungkas pembalap berusia 31 tahun asal Madrid, Spanyol itu. Senna berhasil 3 kali menjadi juara dunia F1 antara 1988 dan 1991 bersama McLaren. Namun rider asal Brasil itu meninggal dunia dalam kecelakaan di Imola pada 1994. Senna dianggap sebagai pembalap F1 terhebat sepanjang masa, setara dengan nama-nama seperti Schumacher dan Lewis Hamilton. Ex-pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso, bicara soal mantan rivalnya di masa lalu, Marc Marquez. Andrea Dovizioso diketahui menjadi salah satu pembalap yang pernah merasakan rasanya bersaing dengan Marc Marquez. Sebagai mantan rival, Dovi tentu sedikit banyak mengerti bagaimana rasanya berkompetisi dengan Marquez. Dalam sebuah kesempatan, Dovi mengakui bahwa Marquez memang membuat banyak orang kesulitan. Pasalnya, pembalap asal Spanyol itu adalah sosok yang kuat di setiap aspek. Marc telah menempatkan semua orang dalam posisi yang sulit karena dia kuat di setiap aspek, ungkap Dovu. Meski begitu, bukan berarti Marquez tidak punya kelemahan. Menurut Dovi, Marquez adalah pembalap yang sulit menahan diri, karena itu ia sering mengalami crash. Dia tidak tahu cara menahan diri. Kamu bisa membayar mahal? Sayang sekali, karena Marc seharusnya bisa menikmati gelarnya lebih lama. Ia sendiri hanya sempat merayakan kemenangan juaranya 1 malam setelah balapan di Motegi, sebelum bertolak ke Indonesia. Dia hanya punya 1 malam untuk bersenang-senang setelah meraih gelar, lalu langsung ke Mandalika, dan begitulah hasilnya. Kadang urutan balapan membuatmu lengah, meskipun bukan kesalahanmu. Tutup Zarco. Dengan cedera yang dialaminya, Marquez kemungkinan akan absen pada 1 atau 2 seri berikutnya. Tim Ducati masih menunggu hasil pemeriksaan medis lanjutan untuk menentukan langkah pemulihan sang juara dunia 7 kali tersebut. Marc Marquez berbicara tentang hal-hal yang jarang ia ungkap, mulai dari pandangannya soal rekor Valentino Rossi hingga keputusannya yang tegas untuk tidak mengizinkan anaknya kelak menjadi pembalap. Marc Marquez tampil di pedok Motegi dengan ketenangan yang berbeda dari biasanya.
Di tengah peluang besar meraih gelar dunia ke-7 di kelas MotoGP, sekaligus yang pertama bersama Ducati, ia justru memilih berbicara tentang makna hidup dan karir, bukan sekedar gelar atau rekor. Saat ditanya, apakah kemenangan kali ini akan menjadikannya pembalap terbesar sepanjang masa, Marquez menjawab tanpa ragu. "Saya tidak setuju," ucapnya. Menurutnya, penilaian seorang pembalap seharusnya dilihat dari data dan angka, bukan sekedar opini publik. Meski begitu, ia menambahkan bahwa karir seorang atlet tidak hanya diukur dari statistik, tetapi juga dari perjuangan, cedera, dan kemampuan beradaptasi di masa sulit. Marquez menilai gelar tahun ini memiliki arti lebih dari sekedar angka. Setelah mengalami masa-masa berat dengan cedera dan operasi, ia menganggap langkah meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati sebagai keputusan besar yang muncul karena keadaan, bukan ambisi pribadi. Ketika disinggung soal kemungkinan menyamai 9 gelar Valentino Rossi, Marquez mengaku hal itu bukan motivasi utama. Ia mengagumi Rossi dan Dani Pedrosa sejak kecil, namun merasa dirinya lebih mirip Pedrosa karena gaya dan postur tubuhnya. Ia juga menjelaskan bahwa selebrasi ikonik di podium Misano dengan seragam merah Ducati bukan sekedar aksi panggung, melainkan simbol semangat baru dalam karirnya. Marquez juga menegaskan bahwa pesaing terberat dalam karirnya bukanlah pembalap lain, melainkan dirinya sendiri. Ia percaya penting bagi seorang atlet untuk menjaga fokus dan kepercayaan diri agar bisa berkembang tanpa tekanan dari luar. Dalam kesempatan yang sama, Marquez memperlihatkan sisi personalnya yang jarang terlihat. Ia dengan tegas mengatakan tidak ingin anaknya kelak mengikuti jejaknya di dunia balap motor. "Tidak, karena saya tidak ingin mereka mengalami hal yang saya alami," ungkapnya. Marquez juga menyebut sejumlah sosok yang menjadi inspirasinya selama masa pemulihan, seperti Alberto Puig, Mick Doohan, dan Rafael Nadal. Dukungan dari orang-orang tersebut membuatnya kembali bangkit setelah melewati masa paling sulit dalam hidupnya. Kini, di balik citra pembalap tangguh yang agresif di lintasan, Marc Marquez memperlihatkan sisi yang lebih manusiawi. Ia adalah juara yang belajar dari penderitaan, menjaga keseimbangan antara ambisi dan ketenangan, dan memahami arti kemenangan yang sesungguhnya. Pembalap tim Gresini Ducati Alex Marquez secara terbuka mengakui ia mustahil mengalahkan dominasi kakaknya, Marc Marquez, dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Meskipun menjadi penantang terdekat sepanjang musim, Alex merasa performa sempurna yang ia miliki di musim ini sekalipun tidak akan cukup untuk menahan laju rekor yang diciptakan sang kakak. Bagi Alex Marquez, tidak ada perasaan kalah dalam persaingan ini. Ia justru menganggap bertarung melawan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah adalah sebuah kehormatan. "Saya tidak merasa kalah dari kakak saya. Tidak seperti itu. Ketika Anda kalah dari salah satu terbaik dalam sejarah, justru sebaliknya. Itu seperti suatu kehormatan untuk bertarung melawannya," kata Alex, dikutip dari Crash, Minggu 12 Oktober 2025. Sepanjang musim 2025, Alex Marquez memang tampil impresif dan menjadi penantang terdekat Marc Marquez di klasemen. Pembalap asal Spanyol ini berhasil mengamankan 2 kemenangan balapan utama. Namun, sang kakak membuktikan terlalu tangguh dan dominan. Marc Marquez mengunci gelar dunia ke-7-nya di kelas utama pada seri ke-17 dari total 22 balapan musim ini. Dominasi itu ditunjukkan dengan raihan 11 kemenangan balapan utama dan 14 kemenangan sprint race. Alex Marquez sendiri mengakui jarak poinnya melebar akibat beberapa kesalahan, termasuk kecelakaan di MotoGP Belanda dan Republik Ceko. Namun, ia dengan jujur menilai insiden-insiden tersebut tidak akan mengubah hasil akhir. "Maksud saya rasa melakukan hal-hal kami dalam situasi yang sempurna pun tidak akan cukup untuk melawan Marc atau memenangkan gelar," sambung Alex. Bahkan dengan kesalahan di Belanda, dengan kesalahan di Brno, dia telah mencetak semua rekor poin dan statistik dan semua itu. Melawan hal tersebut, Anda tidak bisa memenangkan apapun. Ya, beginilah adanya. Meskipun gagal meraih gelar juara dunia, Alex Marquez kini berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri musim sebagai runner-up di klasemen. Ia baru saja memperlebar jarak dengan rival terdekatnya, Francesco Bagnaia, menjadi 88 poin usai naik podium di MotoGP Mandalika 2025. Pembalap Gresini tersebut berpeluang mengunci posisi kedua di klasemen pada seri berikutnya di Australia jika ia berhasil memperlebar keunggulan menjadi 111 poin di atas Bagnaia.